Tapi anaknya bagaimana? Jangankan anaknya, orangnya, orang tuanya pun kalau sudah tobat, kenapa tidak boleh? Kalau belum tobat jelas gak boleh, karena membahayakan. Tapi kalau sudah tobat, secara garis besar orang yang sudah tobat at-taib minal dzambi kaman la dzamba lahu. Secara garis besar kalau sudah tobat diperbolehkan krono dawi Allah. Ya ini memang kan secara tobat ini. Illa man taba wa amana wa amila shalihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Niki lek wis tobat gak apa-apa. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Secara global. Akan tetapi dalam secara detail tidak semuanya orang tobat itu bisa diterima pertanggungjawaban menjadi saksi. Sedangkan orang yang menjadi pejabat ini berarti orang yang bisa menjadi saksi dikarenakan nanti akan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk menjadi saksi ini di dalam firman Allah, walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldah walatu balulakum syahadatun abada ulaika lakum biskun illal ladzina tabu wa aslahu di sana dikatakan orang-orang yang sudah yang yarmunal muhsanat, orang yang menuduh orang menyebarkan berita hoax tentang perzinaan. Itu nanti dawuh Gusti Allah walatuk barulahum syahadatun abada. Tidak diterima syahadahnya selama-lamanya. Karena apa? Faulaika lahumul fiskun. Karena mereka itu adalah orang-orang faulaikumul fasikun. Mereka itu adalah orang-orang fasik. Illal ladzina tabu wa aslahu. Kecuali orang-orang yang tobat dan bisa islah, bisa berbuat baik lagi. Moko tengeriku berarti kecuali tobat iku balike dawuh niku kemana? Lek cara Imam Syafi'i balike nang keseluruhan, berarti fajlidum dijilid. Nah setelahnya dijilid baru nanti boleh menjadi saksi dan sekaligus jadi orang adil. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Cara Abu Hanifah orang itu dihad, setelahnya dihad jadi adil, hanya saja tetap falatu balu syahadatun minhum abada. Walatu baru syahadatun abada, tidak pernah diterima syahadahnya selama-lamanya. Karena itu bagian daripada bagian daripada kafir. Ini berarti orang yang hasil menyiarkan tentang berita hoax tidak boleh menjadi pejabat wilayah kekuasaan. Kemudian kalau kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, kalau menghadapi kesalahan tersebut menuduh zina, menyebarkan hoax tanpa bukti tidak diterima selama-lamanya. Itu dengan ayat tadi. Walatu baru lahum syahadatun abada. Menurut Imam Malik
tidak dapat diterima dalam kasus yang ia pernah dihukum. Makanya cara Imam Malik, lek wong wis dihukum karena urusan maksiat, kesalahan apa saja, maka tidak diperbolehkan untuk menjadi sadah atau penguasa dalam masalah maksiat tersebut. Tapi bisa diterima dalam bidang lain. Misalnya kalau dia itu dihad di dalam masalah zina, maka tidak boleh dia itu menguasai atau dipasrai dalam masalah urusan perzinahan. Kalau dia itu pernah dihad di dalam masalah khamr, maka tidak boleh menjadi polisi yang untuk mengurusi masalah khamran. Karena itu mencurigakan. Orang yang pernah dipotong tangannya karena mencuri tidak boleh dijadikan polisi di dalam masalah urusan perdata atau kriminal pencurian. Kenapa? Karena pakai dalil istirobah. Yang tadi tepani syahadah istirobah niku dalil Gusti Allah wa adna Allah tartabu. Masih meragukan, dicurigai. Nah, berarti kalau demikian tidak boleh. Berarti kalau memang di situ tobat-tobatnya masih dicurigai juga tidak boleh. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama Syafi'iyah, kita bertobat bisa diterima jika kesalahan tersebut sampai cuma kalau kesalahan tersebut memasukkan hadis Rasul, mengatakan dari Rasul, seperti kemarin golongan dari organisasi tertentu kan sampai mengatakan ketemu dengan Rasul, mimpi dengan Rasul bahwa syuhada telah dipapak oleh surga, bidadari dan lain-lain. Orang yang semacam itu tidak akan pernah diterima sebagai pejabat walaupun toh sudah menjadi orang baik. Walaupun toh perbuatannya sudah baik, sudah tobat, tetap gak boleh. Itu menurut dari golongan Imam Syafi'i, juga Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Takrib, baru riwayat taib minal fiski ilal kadzib, kecuali pembohong. Pembohong nggak bisa. Berarti orang-orang yang menipu ilal kadzib bi hadis Rasul, orang yang bohong di dalam masalah Rasul, fala yuqbalu at-taib minhu abada, nggak bisa diterima selama-lamanya. Wa in hasunat tariqatuhu, walaupun dia sudah dari kiai. Kala-kala Ahmad bin Hanbal lho negeri kianune. Nah niki kalau dikontekstualisasikan di negara kita, kalau itu orang penyebar berita hoax, tidak bisa dijadikan pejabat. Jelas itu nanti akan akan seperti itu. Karena apa? Penyakit bohong ini sulit hilang. Selalu dia walaupun sudah dia tetap akan menjadi pembohong. Gak bisa diterima. Tapi lagi nyolong dan seterusnya masih bisa nanti dijadikan pejabat lain. Korupsi, itu nanti bisa dijadikan pejabat tapi selain dalam bidang itu. Lan aku nembaleni maneh iku. Wa adna Allah tartabu. Kita kembali ke laptop. Yeniku